Selamat malam. Jumpa lagi di IG Live Minggu 11 Oktober 11 November 2024. Iya. Oke, banyak sekali DM yang masuk ke saya nanya tentang BBRI, nanya tentang Big Bang. Jadi nanti yang pertama saya akan bahas IHSG. Kemudian saya akan bahas BBRI ya, nanti chart BBRI saya akan post di Instagram supaya teman-teman bisa ngelihat level-level mana yang perlu diperhatikan ya. Intinya jangan khawatir, oke? Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain yang belum join. Ya, bajunya menyala kayak IHSG, betul. Memang warna favorit saya merah dari dulu ya, Bu. Terus teman-teman baik-baik aja, sehat-sehat aja kan semuanya. Buat teman-teman yang mau ada request saham apa yang mau ditanyakan, bisa isi juga di kolom komen ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan lihat yang pertama BBRI. Oke, bahas Telkom. Sebentar saya belum nyiapin kertas catatan. Aduh. Kertas catatannya Ben, yuk ada kertas nggak Ben? Oke deh, ini ada. Jadi Telkom, SCMA, sebentar ya. Telkom, SCMA, BBRI. Portofolio nggak sehat nih. Iya, portofolionya ya lagi pada merah ya. Ini kan bulan November ya. Sabar aja teman-teman. Mau masuk grupnya kok nggak bisa, coba sebulan dulu. Bisa kok, bisa coba sebulan dulu lewat link ID ya, bisa. Memang bayarnya per bulan kok teman-teman, cuman semangkok bakso ya. Grupnya harganya cuman semangkok bakso kok. Pak siapa, Garp 527. Bisa kok, yang lain udah pernah udah pada coba kok ya. Tapi grupnya bukan rekomendasi ya teman-teman. Saya ngomong dulu di depan, grupnya bukan rekomendasi. Jadi kalau misalnya mengharapkan rekomendasi harian, nggak ada di grup saya. Tapi kalau misalnya memang ada yang bagus, terus sinyalnya ada, ya saya ngomong gitu. Kalau baru spekulasi ya ngomong juga, artinya bisa gagal ya, namanya juga baru spekulasi ya. Oke, langsung kita lihat IHSG dulu ya. Oke, ini sih BBRI, saya akan buka IHSG. Oke teman-teman, ceritanya IHSG masih di dalam swing turun ya. Saat ini dia sampai di area Fibo 7292. Kemarin itu memang di sini penting nih, area penting ya, 7454 gitu ya. 7454, 7433. Tapi dia nggak bertahan, akhirnya lanjut turun ke 7292. Masih panjang sebenarnya. Masih ada lagi, berikutnya ada di 7076. Ini adalah area penting berikutnya di 7076 gitu ya. Saya buka dulu level. Oke, udah 7433. Level kuat berikutnya ada di 6987. Jadi kalau udah lewat yang Fibo merah ini ya, dia akan emang turunnya gede ya, sampai ke sini. Berarti tahapannya di mana nih? Kita lihat hari per harinya. Kalau besok IHSG ditutup di bawah 7243 ya. Kemarin kan Sabtu dia bisa tuh nggak lebih rendah daripada 7243. Jadi dia bisa bertahan di atas itu. Ada potensi untuk dia bergerak di rentang 7265 sampai 7378 ini teman-teman. Kalau pakai Fibo tinggal lihat aja angka-angka di atas bawahnya ini. Kalau dia bisa bertahan di sini, maka minggu depan dia ada potensi untuk bergerak di rentang ini, di antara 7265 sampai 7378 gitu ya. Kalaupun ada rebound yang terdekatnya ke sini. Tapi kalau misalnya ini kan
bener ya, candlenya kemarin tuh bener-bener nyangkut di area Fibo dan di garis trendline ini ya. Nah, kalau misalnya perjalanan berikutnya dia bisa bertahan di atas garis dan Fibo ini, potensinya adalah ke sini-sini dulu. Saya nggak bicara ke atas ini, tapi yang penting di rentang level ini dulu, di lantai ini dulu. Tapi kalau misalnya ditutup di bawah 7243, maka potensinya dia akan menyambangi level 7165 sampai 7076 ya. Ini level kuat ya. Di antara sini ya 6987 more or less sama lah ya, 7000-an kurang lebih di sini gitu. Jadi level kuat berikutnya ada di sini gitu ya. Ini untuk IHSG. Berikutnya yang paling galau, yang paling banyak DM ke saya adalah BBRI. Teman-teman, BBRI chart hariannya seperti ini. Jadi dia masih di dalam swingnya swing turun. Di mana support berikutnya? Sebenarnya support yang terdekat itu ada di level window di 4460 ya. Di situ, nah di sini banyak nih. Di sini banyak area Fibo, berarti saya bisa perbesar bahwa area-area supportnya itu ada di level 4400-an. 4400-an berikutnya ada di 4260, 4170. Teman-teman banyak banget yang DM bingung gitu ya, si BBRI gimana nih kalau investasi, apakah dijual dulu? Sebenarnya dia masih untung, tapi untungnya udah mulai mengecil karena kan kemarin sempat naik gitu ya. Kalau misalnya investasinya teman-teman jangka panjang, teman-teman berarti kan untuk tahunan gitu ya, teman-teman masih bisa disimpan karena pasti ya teman-teman, pasti ada nanti rebound lagi, ada naik lagi. Tapi emang untuk BBRI ini ada level-level tertentu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti rebound, si BBRI ini nggak bisa nyampe ke atas 5.300, teman-teman mungkin bisa diwaspadai gitu ya. Jadi untuk yang posisi sekarang dulu nih teman-teman, posisi sekarang dulu yang belum punya posisi, saya sih masih wait and see ya. Nah ini di grup yang berbayar itu kan happy trade investor, artinya trader dan investor. Buat yang trading, buat juga yang invest. Nah kalau untuk yang invest, saya masih wait and see untuk yang ini gitu ya. Tetap cashnya masih gitu ya, belum mulai nyicil kira-kira gitu. Cashnya masih tetap ya. Nah mulai di mana? Mungkin saya akan mulai di 4.400 nih, 4.420 mulai di sini. Kalau sampai turun sampai 4170 masih tetap ada pelurunya gitu ya untuk yang investasi. Buat apa teman-teman? Buat ngejar dividen nanti di Q1 gitu. Kan jangka panjang gitu. Kalau untuk trading pun kalau kita lihat di sini, untuk trading pun belum ada sinyal masuk. Belum ada ya, nih masih begini. Kalaupun kemarin Jumat masuk ya berarti spekulasi gitu. Jadi karena kalau dulu saya nggak ngerti ya pas baca rekomendasi, teman-teman percayalah, dulu saya sebagai newbie saya juga bayar rekomendasi. Kenapa? Karena saya nggak ngerti analisa, nggak ngerti apa-apa gitu. Tapi kan ya perjalanannya nggak selalu untung. Karena kenapa? Memang harus ngerti juga gitu. Saya akhirnya kok banyakan ruginya, ya udah akhirnya saya mau belajar. Bukan mungkin nggak melulu salah orang atau orang mau punya intention apa gitu ya, itu urusan mereka gitu. Tapi yang penting kita yang mesti bisa mesti menjaga duit kita sendiri, yang mesti memprotek kita juga gitu, karena itu kan duit kita. Nah apa sih artinya spekulasi? Dulu saya tuh nggak ngerti spek buy artinya spekulasi buy, artinya apa? Di chart ini belum ada sinyal pembalikan arah, tapi kayaknya udah nafsu banget nih, gue kayak pengen beli gitu. Nah itu namanya spekulasi gitu ya. Nah kalau yang trading di sini belum ada sinyal ya teman-teman. Kalau teman-teman kemarin beli ya berarti itu spek buy. Nah waktu teman-teman beli disiapin juga level stop lossnya. Ini yang trading loh ya teman-teman ya. Kalau investasi mungkin level stop lossnya bisa lebih besar gitu ya, persennya atau secara rupiahnya itu kan teman-teman yang menentukan sendiri gitu ya. Nah kalau saya pribadi nanti untuk saya investasi, saya akan nunggu sih di sekitaran sini.
Kenapa ya? Karena di sini udah ada, saya udah ukur, udah ada analisanya ada gitu. Jadi ya gitu. Misalnya besok balik arah, ya kan kita tinggal ngikutin gitu. Ini kan jadi beda ya. Satu analisa, satu strategi. Nah, secara analisa saya masih akan nunggu di sini. Ini untuk yang trading maupun yang investasi, saya sih masih akan nunggu di sini. Kalaupun melorot di sini, kalau teman-teman lihat ada harga di sini, kalaupun melorot sampai sini masih ada tetap gitu ya. Jadi untuk sampai akhir tahun di level ini masih akan disiapkan gitulah. Ini strategi saya loh teman-teman, nggak ngajakin, kamu tentukan sendiri strategi masing-masing, karena risk management, money management kita beda. Jadi teman-teman tentukan sendiri gitu ya. Ini POV saya, oke? Untuk BBRI. Jadi kalau misalnya nanti BBRI besok ada rebound, dia akan level resisten terdekatnya mana ini? Fibonacci 4610. Teman-teman yang belum punya bukunya atau nggak ngerti Fibo, teman-teman bisa beli ini quick notes-nya, itu contekannya atau ceritanya di sini di buku ini, atau satu lagi buku saya yang pertama di sini. Ya, ini buku yang pertama, In Love with Fibonacci. Kamu yang udah kemarin pada beli bukunya, yuk mulai yuk latihan. Terus kalau misalnya nggak yakin nih tarikannya bener apa enggak, kamu DM saya di IG gitu ya, atau di yang ada di grup Happy Trade Faster. Please share your chart, please, karena saya kepengen kamu bisa gitu ya. Terus apalagi ya nanti lupa, udah itu aja deh ya, nanti kalau inget lagi baru ngomong. Jadi kira-kira BBRI gitu ya. Tentukan dulu time frame kamu sebagai trader juga banyak time frame, ada scalper, ada position trader, ada swing trader gitu ya. Investor ya panjang tentunya, tahunan ya. Jadi saya cuma mau bilang teman-teman yang ada di online, jangan khawatir, ini pasti nanti rebound gitu ya. Terus kalau misalnya nanti mau belajar kapan saya jual lagi, ya bolehlah belajar analisa teknikal ya. Jadi nanti ini ya, kalaupun nanti dia rebound 4610, 4830 ini dulu gitu. Jadi pas nanti market lagi run lagi nanti bulan-bulan mungkin Desember, Januari, yuk tetap belajar. Kenapa? Untuk mengukur kapan jualnya gitu ya. Oke. Ya itu dulu. Terus Telkom ya. Nah, ini Telkom, bentar. Saya pakai indikator-indikator sederhana, contohnya di sini kayak MA, Fibo, garis itu sih. Jadi indikator saya semuanya ada di TradingView, maksudnya nggak ada yang susah-susah gitu ya. Nah, untuk Telkom, bentar, ini kayaknya ada garisan yang hilang nih, ada yang kepencet. Oke ya. Untuk Telkom saya buka dulu Fibonya. Nah, ini. Jadi Telkom ini macam BBRI ini sama nih ya. Jadi dia ada window di 4460 juga sampai di 4560. Ngelihat bentukannya kayak gini. Ya Tuhan, pantesan ini catnya masih BBRI. Ini Telkom makanya catnya beda. Nah, ini baru Telkom. 2790 ini baru bener Telkom. Ya. Telkom ini jadi dia sedang sideways di rentang 2730 sampai 2810 ya. Ini untuk Telkom. Telkom masih nggak ada potensi melemah. Kalau dia ditutup di bawah 2730, ya dia ada potensi melemah. Kemana? Ke supportnya ke 2690 ya. Jadi sekarang ini Telkom ini masih melandai ya. Jadi dia tuh kayak lagi ngerem, tapi bull powernya belum keluar gitu, masih gedean yang bear ya. Nah, Telkom ini ada resisten di 2790 nih untuk Telkom ya. Kalaupun dia ada rebound situ dulu tuh 2790 ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman yang udah mulai masuk, berarti nih lagi spekulasi buy gitu ya. Kalau saya masih belum, teman-teman masih tetap nunggu, baik yang trading juga masih nunggu gitu ya. Jadi supportnya masih ada di sini sampai 2690. Kalau 2610 ketembus tuh teman-teman lihat ya, di sini angkanya masih jauh gitu ya. Tapi
Ini better. Kenapa? Karena dia dibanding BBRI yang masih kelihatannya masih tekanan jualnya tuh masih ada, Telkom sih udah mulai mereda ya. Hopefully dia bisa bertahan di atas 2730 ya. Itu untuk Telkom. Terus SCMA tadi yang saya inget baru yang request Telkom SCMA ya. SCMA saya harus buka dulu besarnya. Oke, SCMA ini di time frame weekly ada support di 120 ya. 120 di sini. 122 120. Di time frame weekly dia belum ada potensi pembalikan arah sih ya. Oh, masih tertahan. Oke. Jadi kalau misalnya dia bisa ditutup di atas 130 ada potensi untuk menguat, naik tangga, balik naik tangga gitu. Selama ini belum ya, masih seperti ini. Ini untuk SCMA. Oke. Widya, ISAT. Oke. Saya lihat coba ISAT ya. Wah, ini ISAT. Ini teman-teman lihat sendiri ya. Ini ISAT dia menyambangi support di 28 Oktober di level 2160. Nah, kalau 2160-nya ini ditembus, maka berikutnya dia akan menguji level 2000 ya. Jadi bisa aja besok itu ada rebound gitu ya. Reboundnya akan menguji level resisten pertamanya itu ada di 2320, kemudian 2380. Kalau dilihat trennya teman-teman lihat sendiri ya. Masih ke bawah gitu ya. Itu untuk Widya. Terus Uli tanya Astra. Oh, Astra di sini sebentar. Oke, jadi ini Astra udah lama banget ya, dari bulan Agustus dia bergerak di rentang 4940 sampai 5250 ini ya Fibonya. 4940 sampai 5250. Enaknya gitu loh pakai Fibo teman-teman. Jadi ceritanya tuh kita tinggal ngebaca aja. Kalau teman-teman yang ngikutin setiap minggu, saya pasti ngomongnya sama aja. Karena apa? Karena ceritanya masih sama, rentangnya masih di sini. Nah, si Astra ini udah nyoba nih ya level support 4940 ini di Oktober 15 kemarin. Jadi hampir 3 minggu yang lalu ya. Nah, dia akan menguji kembali level Fibo ini 4940. Nah, kalau ini ditembus maka ya udah dia akan bermain di istilahnya tuh turun level turun tangga gitu ya. Di sini di 4760, 4860, 4760 gitu. Jadi kalau yang punya ya dipantau level stop lossnya. Kalau yang belum punya ya, kalau saya sih spekulasi buy juga porsinya yang dikit banget. Istilahnya tuh nitip sendal jepit. Jadi dikit banget. Kalaupun sampai nyangkut ya udah kan baru sendal jepit yang nyangkut, belum mobil kan gitu ya. Gitu. Oke ya. Oke, Ibu L tanya brand. Brand 5500 itu level supportnya yang nggak boleh ditembus. Nih ya 5500. Selama ini kan dia jadi rentangnya pergerakannya brand itu di 5675 sampai 7925. Kalau dia bisa bertahan di atas 7075 ada potensi dia nyentuh ke 7975. Nah, kemarin dia nyoba lagi 7075. Jadi itu resisten terdekatnya 7075. Menguat di atas ini dia akan nyoba dulu untuk tes 7875. Gitu sih untuk brand ya. Oke, saya scroll dulu tadi baca chart. Sekarang saya baca komennya dulu ya. Oke. Kriptoci mulai bergerak berjamaah. Tadi ada yang DM saya, siapa ya? Rifan kalau nggak salah. Dia nanya kripto. Coba ya, saya buka BTC. Saya nggak trading kripto teman-teman. Tapi analisa teknikal itu kayak kita ini belajar mobil ya. Kamu bisa nyetir mau mobilnya diganti pasti bisa gitu ya. Kripto ini dia all time high. Dia ini bikin cup gede ya. Bentar ya. Dulu saya ingat ini ada pola namanya bull. Bentar, saya ukur dulu.
Oke, kripto ini all time high level, ini gara-gara Trump ya. Bukan, maksudnya sentimennya gitu ya. Level resistennya di 8, ini BTC 80.175, resisten berikut di 83, supportnya 73.679. Udah ya, ini yang tadi nanya BTC Rifan kalau nggak salah, karena namanya sama kayak Rifan Kurniawan jadi inget kalau nggak salah ya. Ivan pakai kok WNTR. Oke. Saya udah cicil Telkom kemarin, Arfan. Ya udah. Berarti kamu buat entah buat trading atau invest ya. Nggak apa-apa, nggak salah kok. Edi tanya WNTR. Oke. Yuti. Teman-teman, Yuti bentuknya kayak gini ya, tuh. Oke. Yuti di time frame weekly mampu bertahan di level 27125, ada potensi untuk menguji yang pertama 28850, kemudian 29 ya. Itu untuk time frame weekly. Posisi sekarang di 27450. Jadi kalau kita lihat, teman-teman bisa lihat di sini, mungkin nggak kelihatan ya. Ini ada garis downtrend line dan harganya udah di atas garis itu ya. Dan dia kakinya berjejak di atas level 26875. Ada potensi menyambangi level-level resisten yang tadi saya udah sebutin ya. Itu untuk Yuti Adi Priwibowo ya. Terus saya scroll ya, kalau misalnya ada yang nggak kebaca, mohon maaf ya, chatnya kelelep gitu ya. Terus itu tadi Yuti udah, ABMM Vido, ABMM, bentar ya. Satu, dua, oke. ABMM, bentar. Kita pakai bantuan. Oke. ABMM bertahan di atas 3.500, potensi menguat ke 3.700. Kemudian baru kita lihat gini ya teman-teman. Nih, saya praktekin cara ngukur Fibonya ya. Toolsnya yang mana? Ini saya ambil titiknya, ini yang di sini sama di sini. Oke, tarik. Nah, saya buka. Nih, yang DM sama saya, Ci kenapa ini angkanya bulat? Itu saya juga nggak ngerti. Itu saya juga ngerti kenapa kalau dia ada desimal, itu saya juga nggak ngerti kenapa ya. Saya nggak ada setting khusus nih levelsnya ya. Jadi teman-teman yang udah punya buku cara asik belajar Fibonacci dan In Love with Fibonacci, teman-teman bisa praktekin. Ini adalah titik pengukuran saya ngambil dari tahun lalu ya, jadi Agustus 2024 sampai sekarang gitu ya. Nah ini titiknya, level resisten pertamanya di sini di 3.890. Tapi kan ini time frame-nya 1 tahun ya. Jadi saya akan perbesar lagi nih kan harga kan begini-begini ya. Jadi resisten terdekat pertamanya di 3.700 dulu gitu. Nanti palang pertama yang kuat ya ini 3890 gitu ya. Itu untuk ABMM. Oke, bentar saya sekarang buka yang question dulu. Tadi di story ada yang tanya brand, udah dijawab brandnya. Ini ada yang tanya Antam. Oke, saya akan lihat Antam. Bentar ya, kenapa kepala saya, aduh Tuhanku, jatuh deh. Antam, ini weekly ya.
Oke, saya inget nih Antam. Rebound sampai area Fibo, terus turun, support pertama 1525. Nah, ini adalah supportnya nih, 1525 ya. Kita lihat daily-nya. Oke. Jadi Antam mampu bertahan di atas 1525, ada potensi menguat menyambangi. Kalau bertahan di atas 1525 ya, ada potensi menguat menyambangi 1700. Ini untuk Antam. Ya. Tuh ceritanya. Kelihatan ya. Nah, ini kan nih, dia bisa bertahan di sini gitu. Oke. Deh ya Antam ya. Dipegang aja level ini 1525. Ya, kalau 1525 ditutup di bawah ini, ya dia ada potensi menyambangi support ini paling jauh ya ke sini ke 1305 gitu ya. Tuh untuk Antam. Saya buka lagi coba ya. Hexa. Iya, tadi ada yang tanya Hexa. DM Hexa. Coba deh teman-teman yang jawab nih bagaimana nih. Ini menurut teman-teman bagaimana ini? Dah, jangan saya deh yang ngomong. Coba ya, saya pengen teman-teman ikut menganalisa. Hexa menurut kamu utara atau selatan nih probabilitanya nih? Coba deh teman-teman dah yang ngomong dah. Menurut teman-teman, Hexa probabilitanya utara apa selatan? Nah, teman-teman dah yang jawab nih ya. Nggak enak nih saya nih ngomongnya. Ini chartnya chart daily ya teman-teman. Selatan S, terjun S tuh ya. Sekarang ini daily ya. Daily itu satu candle satu hari, gila nih, ngeri banget ya. Emang aduh, ini kalau punya posisi jantung nih nyes gitu ya, masuk nih UGD. Kalau saya waktu masuk UGD bukan gini, disuspend dulu ya teman-teman, makanya jadi belajar. Oke, nih ya, saya sekarang buka chart weekly. Nah tuh, ini Hexa. Oke, gini 5050. Jadi kita lihat ini swingnya memang sekali naik ya, gede. Tapi sekali turun juga tanpa ampun, jegruk gitu ya. Dari goceng naik sampai ke berapa nih? 7.000, 2.000, 2023 ya, beberapa bulan aja segini. Tapi begitu diambrukin juga tanpa ampun ya. Hexa support di bulan Maret 2023 ada di level goceng. Saat ini juga nyampe di goceng ya. Goceng 5.000 ya teman-teman. Kalau misalnya minggu depan ditutup di bawah goceng, jangan nunggu per minggu nih, sepanjang minggu depan aja dipantau. Kalau misalnya ditutup di bawah goceng, maka level selanjutnya saya tinggal baca nih pakai Fibo 4770 baru 4390 ya. Kalau sampai dia rebound, maka dia akan tes dulu ke 5300 misalnya. Kalau kita lihat time frame daily kan begini tuh, buangannya masih kencang gitu ya teman-teman ya. Nah, tapi 5000 itu support di tahun 2023, jadi dipantau aja ya untuk Hexa. Arahnya potensinya masih potensi selatan, kira-kira begitu ya. Selatan downtrend bearish, betul ya. Nah tuh tadi Garp tanya abis dividen, ya ilah dividennya sini nih, dividennya di sini di bulan Oktober sih gitu. Oh berarti ini penurunannya abis, coba lihat X date 3 Oktober, ini tanggal X date. Iya, berarti gede gini karena pengaruh dividen, betul. Thank you ya. Cardano apa kodenya? Duh, mohon maaf ya, saya nggak ini di koin.
Nanti ketik aja, kasih tahu kodenya Cardano apaan. Sorry ya, saya nggak ini. Masih liatin sampai mentok turunnya. Ya, friend, Ci, kalau merger hilang nggak? Friend, seingat saya itu udah di bawah. Friend ya. Tuh, I wish kamu belajar. Gini, kadang kita belajar. Saya cerita soal friend ya. Kadang kita belajar analisa teknikal, terus kita denger info. Kalau gini, semua balik ke resiko sih ya teman-teman. Semua balik ke resiko masing-masing yang bisa di handle. Masih ada tanda seru saya di sini ya, di 55 gitu ya. Ya analisanya kan saya IG live juga tiap minggu, ceritanya juga udah dibacain lah ya selama perjalanan. Tapi kadang begini, manusia hidup pasti dengan harapan, berharap harga naik, berharap info yang kita dengar itu benar. Tapi kita nggak tahu info yang kita dengar itu benar apa enggak. Sekalipun benar, mungkin infonya juga butuh waktu. Tapi duit kita atau nafas duit kita nggak sama dengan nafas yang punya info. Itu dua hal yang berbeda. Jadi mungkin perlu waktu. Saya nggak ngerti kalau merger apakah langsung naik atau enggak. Itu dua hal yang berbeda. Nah, masalahnya kita harus ngebedain nih. Ini fundamental misalnya bagus gitu ya, dia akan bisa naik, tapi ini takes time. Sedangkan ini duit kita di sini gitu. Jadi yang kalau kamu udah paham dia di misalnya gitu ya, di 55 ini chart udah bilang gue tuh masih mau turun, tapi kamu enggak lah, info gue bagus, lo mau keep, ya udah, yang penting napasnya bisa kuat aja. Ini angka-angka Fibonacci kan masih gini, masih ada ke bawah kan ya. Kalau nafasnya kuat di bawah ke sini ya silakan, tapi belum tentu nafas kita sama dengan nafas orang lain gitu. Jadi itu sih yang saya pelajarin selama di market. Kadang-kadang nafasnya beda gitu ya, berarti itu harus diukur masing-masing. Makanya jangan ya saya suka bilang sama teman, jangan ngikutin gue juga, mungkin nafas dan risk management saya beda sama teman-teman. Jadi teman-teman, saya hanya bisa membacain analisa. Yang pertama adalah analisa, yang kedua strategi. Nah ini kan mesti diatur, disesuaikan sama teman-teman masing-masing gitu. Nah untuk friend, kalau ditanya kapan balik atau enggak, saya nggak tahu. Tapi secara analisa teknikal, saya hanya bisa membacakan ini angka-angkanya ya. Ketika tembus 50, saya hanya bisa membacakan probabilitanya teman-teman. Ketika tembus ke bawah 55 ke 50, dan ini kejadian, ini 55, ini 50, terus lompat ke bawah lagi gitu. Jadi saya makanya kenapa sering nanya ke teman-teman, kita lihat dulu yuk probabilitanya gitu. Kayak tadi ya Hexa, dia tuh turun gini, probabilitanya lebih kenceng, namanya kayak kamu lagi prosotan ya, probabilitanya lebih kencang ke bawah, kecuali ada yang nahan kamu, ada yang narik kamu supaya kamu nggak turun lagi. Nah siapa yang narik harga? Apakah kita tahu gitu? Kalau saya sih sebagai retail biasa, saya nggak tahu apa-apa, jadi saya hanya cuma bisa baca dari ini gitu ya. Guard 527 friend, kalau merger hilang nggak ya harus siap kali kalau hilang gitu. Saya nggak tahu ya detailnya gimana gitu. Aduh, saya cerita kayak gitu banyak. Dulu ada saham yang diajakin ya nih bisa gini, tapi chartnya lagi gini. Waktu itu belum ambil CFD ya, masih baru belajar gini gitu. Oh ya, satu lagi, teman-teman harus berdoa juga. Kalau untuk yang kayak kita uncertain kayak gitu ya, kalau misalnya memang mau nyoba ya pakailah uang yang kamu siap untuk hilang. Kalau nggak siap hilang uang ya jangan gitu. Nah pada saat itu saya nggak ikut dengan ajakan temen itu. Orangnya orang istilahnya bukan orang biasa lah gitu. Sekarang sahamnya gimana yang diajakin? Di listing gitu. Waktu itu harganya masih di sini. Dia bilang ada lu probabilitasnya gini. Nggak salah teman-teman. Mungkin itu risknya dia, itunya dia sendiri gitu. Tapi itu dia, saya bilang kita atur duit kita sendiri gitu. Nah untungnya waktu itu saya nggak ikut. Kenapa? Habis itu sahamnya delisting gitu ya.
jadi ngelantur kemana-mana gara-gara ditanya friend. Nah itu saya kalau ditanya saham ini punya cerita ini, inget itu gitu, jadi ngelantur. Oke, saya scroll lagi gitu ya. Ada, sip Cardano itu ada ya, tak bacain. Ini bener gak sih Cardano ada USD nih ya, saya pakai yang ini. Oke. Saya akan ukur. Ini sih masih ongoing. Nah, ini Cardano ada. Wow, ini ya. Oh, ini gini. Kalau dihajar ke atas, naik ya naik gini. Cardano resistennya 0696. Kemudian 0810. Itu Cardano. Ada USDT ya, kita lihat ada yang USDT ini ya, Binance sama, pakai Fibo tuh sama. Oke, nih yang mau belajar simpel ya tarikannya. Resisten berikutnya di 06960 ya. Oke, kembali lagi kemana nih? TAPG Landland TAPG Landland waspada ya TAPG-nya. Kalau kemarin kan terakhir kan dia bisa ya bertahan di atas 885. Tapi kalau misalnya besok ditutup di atas, ditutup di bawah 885, waspada ya, dia akan menyambangi ini, mulai turun. Kan tadi kan nanjak naik. Nah, kalau mulai ke sini, kamu waspada gitu ya. Apalagi ada potensi ini double top. Nih. Oke, teman-teman ya, double top apa? Aduh, kayak kita tiap minggu udah ngebahas deh tuh. Oke ya, TAPG sebentar saya scroll lagi. Udah mau habis waktunya ya. Brand udah dibahas, Rio, Toba, Cecil, Toba. Nah, nih ya, ini udah ketikan saya dari kemarin ya. Toba ini, Toba ini kalau ditutup di bawah, ini kan supportnya 520 nih ya, 520 500. Saya sih mulai nggak suka kalau bentukannya udah kayak gini ya. Jadi kalaupun ada dia rebound, maka dia teman-teman harus waspada level 530. Ini jadi level resistennya. Ini nggak bisa ditutup di atas ini, maka gini teman-teman ya, nih gini ya, kan naik, ini udah bikin lower high gitu ya. Jadi siapa yang tadi tanya Cecil, Tobanya kayak gitu, dipantau. Kalau udah kayak gini tuh kayak orang, kayak anak udah mau sakit gitu ya, mesti dipantau, dipantau ketat lah kira-kira gitu. Kalau kamu udah punya posisi kepik saya sekarang nanya deh sama kamu, nanya ya, boleh ya. Ini candle apa sih? Yang ini boleh nggak? Saya nanya nih, ada yang tahu? Nah, kalau candle sekarang bukanya yang ini ya teman-teman, yang ini ya bukanya candle, kan saya nanya candle. Yo, ada yang tahu itu candle apa? Ketik. Wah, saya baru baca nih chartnya chatnya di bawah Ferdi. Friend saya nyangkut parah Ci gara-gara influencer. Masa? Emang influencernya ngajakin kamu beli?
friend dapat panggung pas saat COVID. Oh, boleh spill nama influencernya? Kepo ya. DM aja, jangan di sini ya, nggak enak nanti sama orangnya. Saya ke bawah. Candle jarum suntik, Sinta shooting star, Ferdis, ih seneng deh, udah pada hafal ya. Betul, shooting star, Rifan, iya. Walaupun nggak sempurna teman-teman ya. Nih ya, saya zoom, semoga nanti kamu cek. Walaupun nggak sempurna shooting star ya, tapi anyway still bentukannya seperti itu. Kalau ngelihat kayak gini jadi kepik, ada potensi untuk dia melemah ya. Melemah menguji 164, 157, 142. Mudah-mudahan kamu yang nanya tadi kepik gimana? Mudah-mudahan udah keluar atau belum masuk. Kalau belum punya posisi, saya sih akan ntar dulu gitu kalau saya. Ya jadi ini analisa. Habis analisa kita mau strateginya apa nih? Gitu ya. Jadi ada step-step, bukan cuman kita pandai analisa, tapi habis itu kita siapkan strategi juga. Paling penting ngerti diri sendiri. Aku nih siapa? Aku trader apa investor? Kalaupun trader, aku trader yang mana nih? Scalping? Saya kepengen Ferdin. Ya nanti DM aja ya, influencernya siapa. Kamu jangan ketik di sini, nggak enak ya. Ntar yang lain kan pada baca gitu ya. Oke. Tadi ada yang minta siapa ya? Ada yang minta dibacain Goto. Ya, setiap saham punya cerita. Nah, Goto. Kalau Goto ini ada support di sini, support Fibonacci di 57 ya. Saat ini 63 ya. Kalaupun ada pelemahan berikutnya di 59 ya, selama dia masih bisa bertahan di atas 59 adalah harapan untuk dia menguat. Nah ini kita enaknya pakai Fibo gini tuh, kelihatan ketika dia menguat dia akan tertahan di sini di 65. Nah kemarin kan tertahan di 65. Jadi teman-teman untuk Goto itu support 1 dicatat, support 1-nya 61, support 2-nya di 59 ya. Kalau 2 support itu jebol, maka dia akan kembali ke sini gitu ya. Itu untuk Goto. Terus Jabet BRMS coba. BRMS kalau nggak salah kemarin kita ngeliat ada shooting star. Saya nggak mantau, kita lihat ya BRMS ya. Weekly. Saya lihat ini di weekly. Nah, walaupun ada shooting star, dia udah kasih sinyal, tapi kalau misalnya ini kan udah saya kotakin, tapi ternyata dia nggak tutup di bawah level 336 di sini ya. Dia bisa mampu menguat, lanjut lagi gitu. Jadi teman-teman begitu, itu makanya harus dipantau ya. Ada yang namanya level konfirmasi, ada yang namanya level batal. Nah kalau ini BRMS shooting star di sini batal, dia masih lanjut. Nah kemana nih? Bentar, saya buka lagi levelnya. Level berikutnya 478, kemudian 575. Itu BRMS ya. Oke. Jabet kenapa BRMS? Salah. Oh, ya udah dibacain dua-duanya. INTP. Tadi siang dong. INTP tadi siang tuh yang khotbah di gereja saya tuh direkturnya ini INTP. Tuh. Ya. Saya langsung lihat chartnya. Oke, INTP. Bentar ya. INTP. Weekly. Oke. Ini teman-teman lihat ya. Harganya sih lihat ya ini. Trennya dalam tren berat. Oke. All time high-nya di 27.000, sekarang di 6.000. Oke. Nah,
Jadi udah lihat dulu nih view gedenya nih INTP. Oke. Sekarang INTP itu bergerak di rentang 7.900 sampai 6.450 ya. Supportnya INTP itu ada di 6750 6650 ya. Ini weekly. Nih INTP. Bentar. Kalau dia ada rebound, INTP akan menguji resisten terdekat 6975, 7000, 7075. Nih INTP. Ya. Dewi Tuti, beda Ci, shooting star, candle merah atau biru? Sama aja kok. Nih ya teman-teman, saya bukain ya di sini ya. Kalau mau yang lengkap diceritain tentang candle ada di sini, ini buku. Kalau ini tuh contekannya yang cepet, bentar ya. Jadi kalau mau ngerti banget kamu bacanya ya di buku biar tahu ceritanya. Saya ngejelasinnya gampang kok. Bentar nih. Saya tuh ngejelasinnya gampang pakai bahasa sederhana. Ini shooting star. Shooting star itu bisa bullish, bisa bearish gitu. Jadi bukan warnanya tapi bentuknya. Ya. Nah, kriteria bentuknya ceritanya ada di bukunya gitu. Ya, tadi ya yang tanya. Jadi INTP gini, weekly-nya saya cek dulu. Oke. 6675. Bentar. INTP udah dibacain, ini boleh nih saya akan jadiin watchlist, bukan langsung dibeli, watchlist. Watchlist tuh watchlist. Daftar yang mau diliatin, kira-kira gitu ya. Nah, bisa aja dia begini nih. Bisa aja dia tuh sideways lama ya. Kita lihat lah, ini kan dia juga baru turun, baru nyampe istilahnya di dasar gitu. Ya ini untuk INTP. Tadi siapa yang nanya, lupa saya tuh ya INTP. Garp e-booknya nggak ada ya. Saya nggak jual buku saya di e-book. Bukunya semua fisik. Please jangan beli yang bajakan karena bukunya cuma 100 ribuan kok. Kalau beli mangkok 2 mangkok bakso. Kalau beli baju baju mama kalau di Uniqlo tuh nggak ada ya yang cepek ya, nggak ada yang goban, minimal 150, 200. Jadi please kalau boleh jangan beli bajakan gitu. Kalau nggak punya duit tungguin lah giveaway saya, kira-kira gitu ya. Tapi please jangan beli bajakan. Kemarin ada kok yang beli dari Jepang dan udah nyampe selamat gitu ya. Ya itu aja sih. Kalau tanya e-book, please jangan beli bajakan. Ya. Oke. Udah ya? Udah pada semuanya kan ya? Yang INTP udah. Oh, JSMR Kenny Salindeho. Kamu kayak orang Jepang ya? JSMR. Sebentar. JSMR ini teman-teman, sekarang ku tanya, kamu lihat pola apa? Kayaknya kita kayak ngeles loh tiap minggu. Tiap minggu saya tuh kayak ibu guru nanyain kita belajar. Jadi kayak belajar nyicil ya tiap minggu ya. Sekarang saya nanya, teman-teman, ini kalau ngelihat JSMR, teman-teman ngelihat ada pola apa? Pola ya? Chart pattern. Saya nggak tanya candlestick pattern. Berarti yang ini nih, yang ada di sini kalau pola. Yuk. Terakhir kita belajar. Kayak guru les. Yuk. Ibu Sinta, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya Bu Sinta ya. Yuk, teman-teman, JSMR. Ya, JSMR ada potensi double top ya. Level yang perlu diwaspadai itu 4740 ya. Betul nih. Rifan, Saham Learner, Goto, Mas Gunawan, betul ya, Kevan. Keren deh, cakep ya. Double top, betul, ada potensi double top ya. Kita cek dulu, emang dia udah juga naik ya teman-teman dari tahun 2023 ya. Terus ini level Fibonacci. Pokoknya kalau kamu
Lihat chart saya ini, ada level Fibonacci udah nyampe. Dan ini weekly loh ya teman-teman. Jadi untuk JSMR betul ada potensi double top. Potensi double top. Apakah dia sudah terkonfirmasi? Belum. Bisa nggak dia batal? Bisa. Ya, bisa batal kalau dia lanjut naik. Nah, batal, ya kan? Double top ini kan polanya ngarahnya ke bawah. Tapi kalau dia lanjut naik kayak BRMS di weekly tadi, dia shooting star. Tapi dia nggak pernah terkonfirmasi. Bisa nggak batal? Bisa. Orang merit udah sebar undangan aja bisa gagal nikah, apalagi candle. Nah, JSMR ini potensi double top. Levelnya itu di 4.720. Kalau misalnya ditutup di bawah 4.720 fix konfirmasi double top. Artinya dia akan turun. Tapi kalau dia bisa bertahan di atas 4720, maka dia bisa aja naik lagi ke atas. Masalahnya resisten yang mana dulu kita lihat. Resisten pertamanya 4860. 4720, 4720, 4860. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu kayak udah dibacain semua. Ada yang belum kah? Kalau yang belum, nanti teman-teman tinggal DM. Yang tadi mau bisikin nama influencer, DM aja ya, jangan di sini, nanti orang lain pada tahu, nggak enak ya. Apalagi, oke, itu aja. Yang belum nanti teman-teman bisa DM. Ini udah jam 8. Sehat-sehat selalu teman-teman semuanya. Please jangan beli yang bajakan ya. Ada buku saya ada kok di Tokopedia sama Shopee, nggak mahal. Terus grup yang berbayarnya juga cuma semangkok bakso ya, cuma 50.000. Itu pun saya dipotong loh ya, nggak semuanya buat saya, dipotong buat appsnya gitu. Ya itu aja teman-teman, stay safe, stay healthy. Kita ketemu lagi di IG Live berikutnya dan tetap semangat ya untuk nangkepin saham-saham yang bagus-bagus. Ini waktunya, jadi tetap semangat. Itu aja. Kita ketemu lagi minggu berikutnya. Dadah.